siapa? Manusia yang paling banyak nyembahnya. Sehingga kemudian apa? Standar kebaikan seseorang itu bisa dilihat dari sujudnya, dari rukuknya, dari sholatnya. Standarnya bukan karena ketampanannya. Kalau mohon maaf, kalau orang segini banyak, standar kebaikan dilihat dari ketampanannya. Pasti yang paling baik adalah Gus Miftah. Masa orang imun? Apa bu? Bebek? Ya emang bebek galanya silem goblok. Standar kebaikan seseorang bisa dilihat bagaimana dia menempatkan dirinya sebagai seorang hamba. Sehingga nyuwun sewu, jangan sampai ukuran-ukuran kebaikan seorang hamba itu dilihat dari hartanya umpamanya. Maka banyak orang yang salah persepsinya ketika hidup. Contoh, kita tidak pernah iri ketika melihat tetangga kita rajin ke masjid. Tetapi kita senantiasa iri kalau tetangga kita tambah hartanya. Makanya banyak orang jadi jajan ini nyuwun sewu, tonggone tuku mobil, jenengan melu panas, melu mlebu mobil, ambulan. Tonggone tuku omah, melu mlebu rumah sakit. Tonggone tuku tanah, melu tuku tanah, kuburan. Karena selama ini nyuwun saya menapa? Standar kebaikan itu dilihat dari hartanya. Seolah-olah nyuwun sewu, manusia yang paling baik itu yang paling baik rumahnya umpamanya nyuwun sewu. Seolah-olah ukuran kebaikan seseorang itu dilihat dari mobilnya, minimal dari sandangan dan pakaiannya. Makanya coba ibu-ibu lihat kalau berangkat pengajian pasti mencari pakaian terbaik. Mungkin apa betul? Sehingga kadang-kadang pengajian sebagai ajang pamer sandangan. Itu yang saya bicarakan orang sana. Kalau orang sini insya Allah lebih parah. Kadang-kadang kan mematur kayak gini ya, jilbabe pink, bajune pink, roke pink, sempake bahkan kadang-kadang warna kukurnya tergantung warna jilbab. Kalau jilbabnya coklat, bedaknya agak coklat. Kalau bedaknya putih, bedaknya agak siran kayak dia. Gendong gede oke, muntir bokong gede oke. Semut. Sehingga kemudian apa? Seharusnya yang kita upgrade setiap hari itu bukan seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi seberapa banyak pengabdian dan sujud ini kepada Allah Rabbul Izzati. Maka Bapak Ibu rahimahullah, kenapa tradisi Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah setiap kali ada momentum itu diperingati dengan pengajian? Rajaban, bulan Rajab diperingati dengan pengajian Rajaban. Bulan Maulud diperingati dengan pengajian Mauludan. Bulan Sya'ban ruahan. Setiap saat, setiap bulan.
Tujuannya adalah untuk evaluasi dan memperbaiki, mengingatkan dan sadar diri bahwa kita ini hanya seorang hamba yang harus patuh dengan ilahi. Mila awakmu kudu ngerti, kudu sadar diri, sadar posisi. Kalau jumlah tambah lagi, sadar diri, sadar posisi, sadar raih. Lumayan kamu jomblo, di sana ada janda ngomongin gede. Nah, sehingga kemudian apa? Kalau yang kita perbaiki ini ibadahnya, berarti apa? Akan memungkinkan diri ini menjadi hamba terbaik. Ukurannya dari mana? Ternyata tolok ukurnya adalah dari ibadahnya, wabil khusus adalah sholatnya. Nah, maka kemudian apa? Islam dianugerahi oleh Allah sebagai pembawa risalah itu adalah Nabi Muhammad, orang yang sangat sederhana dan begitu menampakkan sisi kemanusiaannya. Supaya apa? Supaya jarak kita dengan Nabi ini tidak terlalu jauh. Artinya apa? Terjangkau. Bila nyuwun sewu, Pak, kalau mas-mas yang nom-nom ini, kenapa kalau pengajian itu Gus Miftah mau roasting dan mau di roasting? Aku ngonek ke awakmu bebas, kowe ngonek ke awakku ya bebas. Jawabannya sederhana, supaya jaraknya ini tidak terlalu jauh. Dibayar matamu. Saya itu kalau mau dapat duit banyak itu nggak perlu jadi kiai. Banyak perusahaan pengen menjadikan saya komisaris perusahaan. Perusahaan swasta, perusahaan BUMN itu pengen menjadikan saya komisaris. Yo mau yang ganteng terpinter. Jadi kalau saya mau ingin dapat uang, Pak, itu cukup jadi komisaris sebulan tuh ngantor cuma 4 kali. Nggak perlu biayaan, apalagi jadi jalannya nguelek teman. Saya tadi mikir, ini nggak naik perahu kok diantem ombak. Itulah bedanya Kebumen dengan Sarkem. Kalau Kebumen itu banyak jalan berlubang, Sarkem banyak lubang berjalan. Masukin, saya batin gajok temen gitu. Apa? Kasih tahu Ganjar. Hubungannya apa kalau Ganjar? Oh beda Dani. Ya memang bupati dari Rika ya. Dik ya bupati ini. Nah, maka jarak Nabi itu dibuat tidak terlalu jauh dari umatnya. Kanjeng Nabi itu sering makan di depan rumah, kakinya diangkat seperti ini. Memang sunnahnya seperti ini. Maksudnya apa? Supaya orang juga melihat Kanjeng Nabi dia butuh makan kayak kita. Oh, Kanjeng Nabi butuh makan kayak kita. Contoh umpamanya Pak Bu, yang saya jadikan dasar kenapa saya pengajian bersama PSK itu adalah satu ketika Kanjeng Nabi makan di pasar. Begitu beliau sedang nikmat makan, ada lonte lewat. Bukan purel. Orang itu salah persepsi ya. Purel itu bukan lonte. Purel itu pemandu karaoke. Ya apa aku kayak purel ya. Jadi kalau purel itu kalau bahasa Inggrisnya LC Ladies Skirt. Kalau bahasa anak pantro itu namanya PK, pemandu karaoke. Kalau di Bandungnya namanya PL, pemilih lagu. Kalau yang viral itu namanya purel. Kepanjangannya apa? Perempuan rela diusel-usel.
Apa gini pur? Ya, aduh sing jangan lemu maju. Akhirnya mantan pura ya. Nah, angel. Sekarang ada angel ya. Kanjeng Nabi baru makan, minum. Karena di hadapannya banyak makan dan minum. Beda kalau di Kebumen pengajian di Jakarta nggak ada makan, nggak ada minum. Apa sih? Kami aja tahu dalam berbuka puasa mungkin. Kalau kita tuh pas poso nih. Kemungkinan kenapa nggak ada makan dan minuman, satu panitianya tahu berbuka puasa, atau yang kedua miskin nggak ada anggaran. Apa? Panitianya sakti, ngerti ini puasa di subuh. Sakti pakai re kayak jalan nih. Malah lagi ngomong apa? Nah, ini pantun nanti saya berani di bangun karo Bupati ya. Beli permen, beli pisang. Bupati Kebumen, kok jalanmu banyak berlobang? Main berani ya. Paling besok kalau mau kampanye, besok jalannya kita dari begini jadi lali. Itulah bedanya pilkada dengan pilkab. Apa bedanya Bu? Pilkab lah lali, pilkada lah jadi lali, pilkab lah lali jadi. Nah, ketika Kanjeng Nabi baru makan dan minum Pak, ada PSK lewat. Lunde. Kenapa dari lunde berkelon-kelon? Telembok. Kalau bahasa kenapa telembok? Kalau bahasa Surabayanya bukan apa? Ini kan salah. Bukan kok balon ya? Kita tahu di sarkem ya. Dari itu loh. Ini ada PSK lewat Pak. Ketika Kanjeng Nabi makan, melihat Nabi Muhammad, PSK ini langsung lihat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu gantengnya minta ampun. Khairul bariyah nadroh ilaiha. Salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad itu adalah Nabi Muhammad ditakdir oleh Allah sebagai manusia tertampan di dunia. Dengan Nabi Yusuf di taman mana Gus? Kenapa Nabi Yusuf dikatakan Nabi yang paling tampan? Bu, lebih tampan Nabi Yusuf apa Nabi Muhammad? Nabi Yusuf, Anda salah. Nabi Yusuf itu tampannya hanya 25% tampannya Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi Yusuf dikatakan sebagai Nabi yang paling tampan? Karena ketampanan Nabi Yusuf bisa digambarkan, ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan. Kenapa? Saking tampannya. Ketampanan Nabi Yusuf itu bisa dilukiskan. Ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa dilukiskan. Gak ada orang yang bisa melukiskan ketampanan Nabi Muhammad. Lalu ini Nabi Yusuf kayak siapa ya? Jauh. Masa Nabi Yusuf utamanya gede? Kurang mungkin. Bukan aja gede-gede. Karena cerita orang lanang lawan tangan gede biasanya manuknya cilik kayak gitu. Nabi Yusuf kayak baterai dia. Ya. Saking tampannya Nabi Yusuf, Nabi Yusuf itu mau diperkosa sama Siti Zulaiha. Langsung diperkosa. Ya udah mungkin. Orang diperkosa kayak mapan.
Tapi ingat ya, bocah-bocah jomblo ini banyak wajahnya jomblo. Kamu tahu? Nah, Siti Zulaikha itu saking cintanya dengan Nabi Yusuf, sampai Nabi Yusuf dipenjarakan oleh Siti Zulaikha. Maka banyak orang itu kalau terlalu cinta biasanya menghalalkan berbagai hal. Maka ingat, cinta itu membunuhmu. Nabi Yusuf itu saking namanya mau diperkosa. Ternyata ketampanan Nabi Muhammad jauh lebih tampan dibandingkan Nabi Yusuf. Makanya nggak boleh digambarkan. Lah ini ada PSK, ada orang nakal, lihat Nabi Muhammad lagi makan, Pak, tertarik. Nabi Muhammad digodain. Nabi Muhammad baru makan. Karena Nabi Muhammad itu orang yang sangat baik. Orang nakalnya ini ditawarin makan sama kanjeng Nabi. Ayo Mbak ikut makan. Mbaknya semuanya minta ampun. Oke, aku ikut makan. Sama Nabi Muhammad diambilkan piring untuk diajak makan. Tapi mbaknya PSK ini nggak mau. Saya pengen makan satu piring dengan kamu, katanya. Kenapa? Karena saling tampannya kanjeng Nabi. Nah, ternyata apa? Sifat kemanusiaan kanjeng Nabi, mohon maaf, dengan akhlaknya yang luar biasa, menghargai siapapun, bahkan termasuk orang nakal. Itulah yang saya jadikan alasan kenapa Gus Miftah ngaji bersama PSK. Wong kanjeng Nabi saja ngopeni, masa Gus Miftah enggak? Maneman. Bener Pak, man kok PSK nggak ada yang ngopeni. Bedanya saya dengan beliaunya, kalau saya datang ke PSK untuk ngaji, beliaunya untuk